Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya kita masih sempat hadir di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman yang sempat hadir di tempat ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang Big Data. Presentasi kami ini akan membahas tentang pengertian, karakteristik, jenis-jenis contoh. Baik, sebelum kami memperkenalkan materi kami, saya akan memperkenalkan diri dulu dan memperkenalkan teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Nur Hafsah sebagai moderator. Pemateri pertama, Nur Habibah. Pemateri kedua, Margarita Tumpang. Pemateri ketiga, Dewi Putri. Dan pemateri keempat, Benny Horson. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi kami, yaitu Big Data. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan telah melahirkan sebuah sistem Big Data sebagai gudang yang menampung informasi. Adapun pengertian, karakteristik, fungsi, dan manfaat, contoh dalam bidang bisnis, analisis, dan jenis-jenis Big Data sebagai berikut. Yang pertama, pengertian Big Data. Big Data didefinisikan sebagai sebuah masalah domain di mana teknologi tradisional seperti relasional, database tidak mampu lagi untuk melayani. Dalam laporan yang dibuat oleh McKinsey Global Institute atau MGI, Big Data adalah data yang sulit dikoleksi, disimpan, dikelola, maupun dianalisa dengan menggunakan sistem database biasa karena volumenya yang terus berlipat. Tidak semua data biasa dikategorikan sebagai Big Data. Secara konvensional, Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan tidak terorganisasi sehingga bertentangan dengan metode manajemen data umum. Big Data ini tidak dapat diproses dalam sistem manajemen database tradisional sebab data besar tersebut tidak cocok dengan jaringan database biasa. Sebagai pengguna internet, kita juga berkontribusi dalam menciptakan Big Data tersebut. Setiap membuka aplikasi ponsel pintar, mengunjungi halaman web, login ke sebuah platform, atau bahkan menulis di mesin pencari, sepotong data akan dikumpulkan. Jadi, kapanpun kita masuk ke dalam mesin pencari untuk mencari jawaban, maka banyak data diciptakan dan dikumpulkan. Yang kedua, karakteristik Big Data. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui terkait dengan Big Data. Istilah populernya 3P, yakni volume, velocity, dan variety. Namun, kemudian ada tambahan karakteristik lainnya, yaitu veracity dan value. Berikut ini penjelasan rinci tentang karakteristik dari Big Data. Bagian A, volume. Volume data yang besar pada Big Data ini meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi internet. Jutaan orang memproduksi data video yang ada di YouTube, status di Facebook, foto di Instagram, dan lain-lain. Banyaknya data yang diproduksi telah menghasilkan begitu besar volume data yang tersimpan secara formal digital di internet. Bagian B, velocity. Volume data yang banyak tersebut bertambah dengan kecepatan yang begitu cepat, sehingga sulit bagi kita untuk mengelola hal tersebut. Dua jenis kecepatan yang terkait dengan Big Data, yaitu frekuensi pembangkitan dan frekuensi penanganan, perekaman, serta penerbitan. Bagian C, variety. Data yang begitu banyak dan cepat tersebut memiliki jenis yang bermacam-macam. Ada teks, gambar, video, foto, animasi, dan lebih banyak lagi jenis data yang lain. Teknologi data terus berkembang dengan tujuan utama menangkap, menyimpan, dan memproses data semi-terstruktur dan tidak terstruktur tersebut. Yang terakhir, bagian E, value. Hanya mengumpulkan banyak data dan menyimpan, tidak memiliki konsekuensi sampai data tersebut dianalisis dan output yang berguna dihasilkan. Nilai dapat mewakili profitabilitas informasi yang diperoleh dari analisis Big Data tersebut. Selain karakter tersebut, Big Data punya karakter lainnya.
beberapa tambahan karakter untuk Big Data, misalnya relasional, ekstensional, scalability, dan exhaustive. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu Nur Habibah. 3. Fungsi dan manfaat Big Data. Fungsi pengguna Big Data yang harus Anda ketahui yaitu fungsi 1. Jadi referensi pengembangan produk. Salah satu fungsi dari Big Data bagi bisnis adalah bisa menjadikan referensi atau contoh untuk pengembangan produk. Kebutuhan informasi bisa disimpan di kumpulan data besar dan nantinya hasil pengamatannya dapat dilakukan atau dijadikan sebagai referensi pengambilan keputusan dalam pengembangan bisnis. 2. Menghemat pengeluaran. Fungsi berikutnya dari Big Data yaitu untuk menghemat pengeluaran. Pengguna data besar untuk bisa menghemat pengeluaran dan juga waktu lebih cepat. Dengan Big Data, kedua hal ini bisa seimbang, baik dari segi biaya dan waktunya. Beberapa contoh manfaat Big Data khususnya bagi perkembangan bisnis adalah manfaat 1. Mudah mengembangkan produk. Manfaat dari Big Data yang utama bagi perkembangan bisnis adalah untuk mengembangkan produk dengan mudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu, bisa meningkatkan penjualan pada bisnis Anda. Contohnya, konsumen di perusahaan Anda menyukai produk dengan ukuran besar sebab lebih hemat. 2. Mendorong inovasi. Manfaat berikutnya Big Data adalah dapat mendorong melakukan inovasi dengan mempelajari hubungan antara manusia, identitas, lembaga, dan proses, kemudian menentukan cara memanfaatkan pengetahuan yang Anda dapatkan tersebut. Dengan mempelajari data itu, Anda bisa membuat inovasi produk baru yang sesuai dengan tren supaya lebih banyak konsumen yang tertarik. 1. Meningkatkan UX bagi pengguna smartphone. Teknologi Big Data bermanfaat untuk meningkatkan UX bagi pengguna smartphone. Smartphone mampu mengumpulkan data secara real-time serta memberikan informasi baru mengenai pengguna. Anda bisa memanfaatkan Big Data dari smartphone pengguna untuk meningkatkan user experience, tampilan aplikasi atau website Anda. 4. Contoh Big Data dalam bidang bisnis. Adapun contoh aplikasi Big Data dalam bidang bisnis sebagai berikut. Industri dan manfaat. 1. Perbankan. A. Analisis transaksi untuk mendeteksi penipuan. B. Pengawasan keuangan untuk mengidentifikasi peluang investasi. C. Pengamanan data nasabah untuk mencegah kebocoran informasi. 2. E-commerce. A. Rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian. B. Analisis perilaku konsumen untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. C. Pengoptimalan harga berdasarkan permintaan. 3. Manufaktur. A. Pemantauan kualitas produk untuk mengurangi kesalahan produksi. B. Analisis proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. C. Perencanaan inventory berdasarkan prediksi permintaan. 4. Pariwisata. Analisis preferensi wisatawan untuk mengembangkan paket wisata. B. Harga berdasarkan musim dan permintaan. C. Pengembangan strategi pemasaran berdasarkan data wisatawan. 5. Kesehatan pengoptimalan. A. Analisis data pasien untuk pengembangan pengobatan personalisasi. B. Pengawasan epidemik untuk mencegah penyebaran penyakit. C. Pengembangan strategi pencegahan penyakit berdasarkan data. Contoh perusahaan. 1. Amazon menggunakan Big Data untuk rekomendasi produk, pengoptimalan harga, dan pengembangan produk baru. 2. Google menganalisis data pencarian untuk meningkatkan hasil pencarian dan pengembangan produk baru. 3. Walmart menggunakan Big Data untuk mengoptimalkan rantai pasok, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. 4. Bank BCA menganalisis data transaksi untuk meningkatkan keamanan pengalaman nasabah dan pengembangan produk baru. 5. Traveloka menggunakan Big Data untuk mengembangkan rekomendasi perjalanan, pengoptimalan harga, dan pengembangan produk baru. Alat dan teknologi.
1. Handok, platform pengolahan data besar. 2. Spark, alat analisis data real time. 3. Tableau, alat visualisasi data. 4. Power BI, alat analisis dan visualisasi data. 5. Google Analytics, alat analisis data web. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi dari ITA. 5. Menganalisis Big Data. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis Big Data. 1. Tujuan analisis. Pastikan Anda memahami tujuan dari analisis data yang akan Anda lakukan. Ini akan membantu Anda menentukan apa yang harus dianalisis dan bagaimana dianalisisnya. 2. Kualitas data. Pastikan bahwa data yang akan Anda analisis berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan. 3. Metode analisis. Pilih metode analisis yang sesuai dengan tujuan dan jenis data yang akan dianalisis. Beberapa metode yang sering digunakan diantaranya adalah statistik deskriptif, regresi, dan clustering. 4. Kemampuan teknis. Pastikan Anda memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk menganalisis data. Ini dapat berupa kemampuan menggunakan perangkat lunak, analisis data, atau kemampuan pemrograman. 5. Kesimpulan dan saran. Jangan lupa untuk menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran berdasarkan hasil tersebut. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisis data. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis Big Data. Untuk melakukan analisis Big Data, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Volume data yang besar. Salah satu karakteristik utama Big Data adalah ukurannya yang sangat besar, bahkan mungkin terlalu besar untuk ditangani dan oleh teknologi dan alat-alat tradisional yang tersedia. 2. Diversitas data. Big Data juga ditandai dengan keanekaragaman jenis dan sumber data yang tersedia, yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sensor, perangkat mobile, sosial media, dan lain-lain. 3. Kecepatan data. Big Data seringkali ditandai dengan kecepatan yang cepat dalam mengumpulkan dan mengolah data, yang dapat mencapai jutaan atau bahkan miliaran rekor per detik. 4. Teknologi yang tepat. Analisis Big Data membutuhkan teknologi yang tepat untuk menangani volume, diversitas, dan kecepatan data tersebut. Beberapa teknologi yang umum digunakan untuk melakukan analisis Big Data meliputi Hadoop, Spark, dan teknologi cloud computing. 5. Tim yang terlatih. Analisis Big Data juga membutuhkan tim yang terlatih dan terampil dalam mengolah dan menganalisis data tersebut. Tim tersebut harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, statistik, dan bisnis untuk dapat mengekstrak informasi yang bermanfaat dari data tersebut. Tahap-tahap analisis Big Data. Tahap-tahap analisis Big Data secara umum meliputi 1. Pengumpulan data. Tahap pertama dalam analisis Big Data adalah mengumpulkan data yang akan dianalisis. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, sosial media, dan lain-lain. 2. Persiapan data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah persiapan data atau data preparation. Tahap ini meliputi pembersihan dan pengolahan data sebelum dianalisis. Pembersihan data meliputi penghapusan data yang tidak valid atau tidak relevan. Sedangkan pengolahan data meliputi proses agregasi, transformasi, dan lain-lain untuk memudahkan
analisis. 3. Analisis data. Setelah data tersiapkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistik, machine learning, atau metode analisis lainnya, tergantung pada tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. 4. Visualisasi hasil. Setelah hasil analisis diperoleh, tahap selanjutnya adalah menampilkan hasil analisis tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat visualisasi seperti grafik, diagram, atau lainnya. 5. Implementasi hasil. Tahap terakhir dalam analisis big data adalah mengimplementasikan hasil analisis tersebut dalam tindakan nyata. Hasil analisis bisa digunakan untuk membuat keputusan bisnis, meningkatkan efisiensi, atau memecahkan masalah yang ada. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Saudara Dewi, yaitu jenis-jenis dari Big Data. Big Data dapat diklarifikasikan jadi 3 jenis, dan jenis-jenis dari Big Data adalah bagian A, data terstruktur. Jenis data terstruktur merujuk ke data yang mempunyai format serta skema secara terstruktur dan jelas. Contohnya disparate heads maupun rasional. Database yang bisa diekstrak memakai SQL. Bagian B, data semi terstruktur. Jenis data semi terstruktur merujuk ke data yang mempunyai format terdefinisi namun tidak mempunyai skema yang terstruktur. Contohnya data pada dokumen, teks maupun file XML. Bagian C, data tidak terstruktur. Jenis data tidak terstruktur merujuk ke data yang tidak mempunyai format maupun skema yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya pesan media sosial, teks bebas, gambar, dan video. Jadi kesimpulannya adalah Big Data adalah kumpulan data besar, kompleks, dan tidak berstruktur yang memiliki karakteristiknya seperti volume besar, variasi data beragam, dan pengolahan secara cepat. Dengan Big Data, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk atau layanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.